Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian putusan tarjih terkait tentang sholat berjamaah. Dua poin atau dua hal yang ingin saya sampaikan, kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang aturan makmum masbuk. Jadi yang disebut dengan masbuk itu adalah seseorang yang mengikuti sholat jamaah, tapi sholat jamaahnya sudah dimulai atau istilahnya terlambat. Bagaimana ketika ada seseorang yang menjadi makmum masbuk? Ada kalanya orang yang menjadi makmum masbuk itu umpamanya imam sudah sujud, terus si makmum cuman diam saja berdiri gitu. Nunggu sampai si imam itu berdiri, baru dia memulai sholatnya. Tapi ada juga orang yang ketika datang si imam sujud, ya dia langsung ikut segera sujud. Atau imam itu sedang duduk di antara dua sujud, ya turun langsung ikut duduk di antara dua sujud. Tapi ada juga yang menunggu saja sampai imam itu berdiri baru, jadi seolah-olah dia menghitung startnya itu ya berdiri gitu. Jadi kalau ikut jamaah ya startnya berdiri. Apakah demikian menurut putusan tarjih? Sudah saya bacakan. Dalam salat berjamaah ada yang disebut dengan makmum masbuk, yaitu makmum yang datang terlambat ke masjid setelah salat jamaah dimulai. Bagi makmum masbuk ketika akan melaksanakan salat jamaah, maka yang pertama harus dilakukan adalah menempati saf yang masih kosong, lalu kemudian melakukan takbiratul ihram. Nah, ini pernah kita singgung atau pernah ada pertanyaan. Jadi kalau makmum masbuk umpamanya si imam sedang posisi sujud, nah kita makmum datang itu langsung sujud atau takbiratul ihram dulu ya. Jadi kalau menurut putusan tarjih takbiratul ihram dulu, baru ketika imam sujud baru sujud gitu. Atau ketika imam sedang duduk ya takbiratul ihram dulu, baru kemudian duduk. Jadi bukan langsung duduknya atau sujudnya tanpa ada awalan takbiratul ihramnya, tapi tetap takbiratul ihram dulu ya. Karena pernah saya jelaskan takbiratul ihram itulah sebagai pembukanya. Jadi pembuka sholatnya ya takbiratul ihram maksudnya. Nah ini pendasarannya dari sini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. An Ali bin Abi Thalib wa Mu'ad bin Jabal. Dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal, qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam.
apabila salah seorang di antara kalian ya hendak sholat atau mengikuti sholat, mendatangi sholat, wal imamu ala halin, sedangkan imam dalam keadaan sesuatu. Nah, dalam keadaan sesuatu itu imam dalam keadaan pas berdiri atau pas ruku atau pas sujud dalam sesuatu, maka fal yasna kama yasnaul imam. Ya. Jadi maka kerjakanlah seperti apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Nah, jadi ala halin dalam keadaan tertentu yang dimaksud dalam keadaan berdiri atau ruku atau sujud atau iktidal atau sedang dalam keadaan apapun, maka fal yasna kama yasnaul imam, ikutilah seperti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Jadi maksudnya seperti yang tadi saya kasih contoh, kalau ada orang masbuk jangan berdiri saja, nungguin imamnya sampai selesai ruku sujud sampai berlagi. Tapi ketika imam dalam keadaan sujud langsung ikut, karena imam sujud kita ikut sujud, tapi tetap diawali takbiratul ihram dulu kemudian sujud. Kalau imam sedang dalam keadaan duduk ya ikut apa yang sedang imam lakukan, kita takbiratul ihram dulu lalu kemudian langsung duduk tanpa ada ngurut dulu ruku sendiri, iktidal sendiri, tidak usah. Jadi imam sedang dalam keadaan duduk, ya langsung ikut duduk setelah takbiratul ihram. Nah, di sini disebutkan bahwa makmum masbuk mengikuti persis apa yang sedang dilakukan oleh imam, baik sedang berdiri atau ruku atau selain keduanya. Dan makmum tidak perlu menunggu imam berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jamaah. Itu dalam putusan tarjihnya. Hadis Imam Tirmidzi tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang datang terlambat atau makmum masbuk untuk mengikuti sholat jamaah, maka begitu ia datang lalu takbiratul ihram, kemudian langsung melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dan seterusnya ya, tadi sudah saya jelaskan. Hal ini juga ya sudah dijelaskan dalam HPT jilid HPT halaman 117 ya, dalam himpunan putusan tarjih di halaman 17. Tuntunan tersebut berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal. Baik, ini poin yang pertama, tata cara masbuk. Yang kedua, atau yang berikutnya ya, tata cara ini rangkaian sholat berjamaah. Imam menghadap ke arah makmum atau sebelah kanan setelah selesai sholat. Ingat pada pertemuan yang sebelumnya, sebelum imam memulai sholat itu kan menghadap ke jamaah dulu untuk merapikan saf, mengingatkan supaya lurus, rapat saf. Dan nanti di akhir sholat yang jadi imam, maka seorang imam pun setelah selesai sholat itu dianjurkan untuk duduk itu kemudian menghadap ke makmum atau menghadap ke sebelah kanan. Nah, Bapak yang jadi imam biasanya duduknya menghadap kiblat saja ke depan tanpa nengok makmum, atau menghadap ke makmum istilahnya ke timur atau miring. Ada yang miring nggak imam? Nggak ada Pak ya. Imam kok miring? Maksudnya duduknya serong ya, menghadap ke sebelah kanan. Sehingga dulu ada beberapa sahabat yang safnya itu senang agak sebelah kanan karena Nabi itu nengok ke kanan gitu. Biar tertengok oleh Nabi. Jadi bisa menghadap ke makmum persis atau menghadap ke sebelah kanan. Bukan serong Pak ya. Imam enggak boleh serong, tapi sebelah kanan atau ke
belakang persis. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau imam itu nanti setelah sholat menghadap ke makmum itu atau ke sebelah kanan itu, apakah langsung setelah salam assalamualaikum itu langsung menghadap ke arah makmum atau ada jeda dulu? Kalau ada jeda dulu, berapa jedanya? Ke barat dulu atau ke kiblat dulu baru kemudian menghadap ke makmum? Baik. Nanti saya tambahkan. Jadi saya bacakan yang putusan tarjih dulu biar nanti jelas yang putusan tarjihnya seperti apa, lalu yang kemudian tambahan-tambahannya atau pendapat-pendapat fikihnya saya jelaskan. Setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah, imam hendaklah menghadap ke arah makmum atau ke arah yang berada sebelah kanannya. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dalam putusan tarjih ada dua dalil, ada dua hadis. Kenapa tarjih menganjurkan untuk imam itu menghadap ke makmum atau ke sebelah kanan? Hadis yang pertama, An Samurah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah selesai salat beliau aqbala, menghadap. Aqbala alaina, menghadap kepada kami. Kami itu maksudnya jamaah makmum, para sahabat itu, biwajhihi, dengan wajahnya. Jadi kalau menghadap kepada kami dengan wajahnya berarti betul-betul menghadap ke belakang itu. Jadi benar-benar, kalau mungkin ke sebelah kanan kan cuma separuh gitu. Mungkin ada yang bersaksi, ya kami tidak bisa melihat wajah Nabi, tapi Nabi ke sebelah kanan. Tapi ini kesaksian Samurah, Nabi itu setelah selesai sholat, itu beliau menghadap kepada kami biwajhihi, dengan wajahnya. Nah, dengan wajahnya maknanya berarti full ya, menghadap ke arah makmum atau jamaah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi berdasarkan hadis Bukhari ini, maka tarjih berpendapat bahwa bagi seorang imam ya dianjurkan duduknya itu ya untuk berzikirnya itu sambil menghadap ke makmum. Nah, jadi duduk itu ya sambil berzikir itu biasa, subhanallah, alhamdulillah, tapi menghadap ke makmum. Hadis yang kedua. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala. Ini hadis dari Bara bin Azib. Beliau Bara bin Azib berkata, kunna idza shalaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an takuna an yaminihi fayuqbilu alaina biwajhihi. Nah, jadi Bara ini seorang sahabat ya, namanya Bara bin Azib. Beliau ini berkata bahwa kami ini kalau kami sholat khalfa Rasulillah SAW, di belakang Rasulullah SAW, maksudnya kalau kami sholat makmum kepada Nabi SAW itu, ahbabna antakuna an yaminihi, kami suka di sebelah kanan. Jadi kata Bara bin Azib, ya saya senang kalau sebelah kanan. Kenapa? Karena fayuqbil alaina biwajihi, karena beliau Nabi menghadapkan mukanya kepada kami. Menghadapkan mukanya kepada kami berarti kan posisinya di kanan gitu. Karena kami senang duduk di sebelah kanan, karena Nabi selalu menghadap kepada kami, atau wajahnya Nabi menghadap ke arah kami. Nah, jadi kira-kira menangkap hadis ini bisa jadi
aro itu posisinya di sebelah kanan dan berusaha ingin sebelah kanan terus, karena Nabi kalau selesai sholat, Nabi zikirnya menghadap ke sebelah kanan. Berarti kan tidak disebutkan kiri, tapi kalau yang tadi betul-betul terlihat kira-kira tengah, kanan, kiri. Nah, ini hadisnya riwayat rawahu Muslimun wa Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Jadi berdasarkan dua hadis ini jelas bahwa Nabi praktek sholatnya setelah selesai salam itu Nabi menghadap ke makmum atau menghadap ke sebelah kanan sambil tentu berzikir. Nah, ketika imam menghadap ke arah makmum atau ke arah yang berada di sebelah kanannya, imam tidak langsung meninggalkan tempat, akan tetapi duduk untuk melakukan zikir dan doa, dan apabila dipandang perlu untuk memberi tausiah yang berkaitan dengan sholat, terutama sholat berjamaah. Jadi enaknya kan kalau dalam kondisi tertentu ya, jadi pemanya Pak Yai, Pak Ustadz, bareng santri kan duduknya menghadap ke makmum nih, kepada jamaah, mungkin itu santri-santrinya atau Nabi ya sebagai sahabat-sahabatnya, santri-santri Nabi. Jadi menghadap ke makmum itu bukan sekedar zikir dan berdoa, ya zikirnya yang menghadap ke makmum. Nah, setelah itu juga dapat disampaikan, mungkin mau mengumumkan sesuatu, mungkin mau memberi tausiah gitu. Nah, ini umumnya biasanya kalau di asrama, di pesantren, atau mungkin pas suatu waktu pas Bapak sholat berjamaah bareng dengan keluarga, ada anak, ada cucu, pas ngumpul, di Bapak jadi imam tuh. Nah, zikirnya menghadap ke makmum, tengoklah anak cucu kita. Setelah itu menyampaikan pesan, itu tidak apa-apa. Jadi setelah doa, zikir gitu. Tapi ini tambahan ya, tambahan putusan tarjih. Jadi saat duduk menghadap ke makmum itu ya tidak hanya sekedar berzikir dan berdoa, ya boleh juga. Ya, karena di situ pas ada kesempatan mungkin jika dipandang perlu, nah itu mau memberi tausiah kepada jamaah, yaitu tidak ada masalah. Mungkin sebelum sholat sunnah mau menginformasikan sesuatu dan seterusnya. Baik, nah putusan tarjihnya cuman segitu. Jadi menampilkan dua dalil kenapa tarjih menganjurkan untuk duduknya imam itu posisinya ke arah makmum atau sebelah kanan. Baik, saya perkaya dengan fikihnya. Nah, pertanyaannya, berapa lama tuh jedanya imam menghadap ke makmum setelah salam? Apakah setelah salam langsung balik menghadap makmum atau ke arah kanan? Ataukah ada baca doa dulu, zikir dulu, baru menghadap, atau seperti apa? Jadi kalau di putusan tarjih tidak diputuskan, tidak dijelaskan berapa lama atau jedanya menghadap ke kiblat dulu baru ke makmum. Tapi dalam beberapa bacaan yang saya temukan, ada yang mengatakan bahwa imam itu membaca istighfar dulu 3 kali. Jadi menghadap kiblat dulu, tetap setelah salam itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kemudian menghadap ke makmum. Itu ada pendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan selain membaca istighfar sampai selesai baca Allahumma anta salam dulu. Jadi astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, minka salam, dan seterusnya. Baru kemudian menghadap ke makmum. Tapi ada juga yang langsung. Nah, karena di dalam putusan tarjih ini tidak disebutkan berapa jedanya, jadi tidak ada ketentuan, jadi ya boleh saja mau dibaca istighfar dulu atau setelah salam ya langsung saja menghadap makmum, itu tidak ada persoalan atau tidak ada masalah. Nah, kira-kira kenapa Nabi itu setelah sholat menghadapnya ke makmum, menghadapnya ke sebelah kanan?
Paling tidak saya lengkapi itu mungkin ya dari segi hikmah, petunjuk atau yang lainnya itu ada dua hal. Kenapa Nabi menghadap ke makmum? Yang pertama dari segi hikmah, seorang imam itu kan pemimpin. Ya. Seorang imam itu ya harus selalu memberikan perhatian kepada jamaahnya. Kan biasanya kalau orang menghadap ke makmum kan tengoklah kanan, tengoklah kiri. Mungkin kelihatan ada yang di dua, tiga yang belakang, tengok begini. Sampai ingat gitu. Orang itu ada kalanya ingat. Yang suka sholatnya di pojok kanan nih kok nggih Pak Sam, Pak Lan. Sampai ingat yang suka di pojok sini nggih Pak Ismuha. Kira-kira begitu. Nah ketika nengok kanan, loh kok bapak ini tidak ada ya? Gitu. Mungkin dalam hati saja, ada, mungkin baru ada keperluan apa. Hari kedua, hari ketiga, loh kok nggak ada ya? Biasanya bapak itu ada di sebelah sana, kan kira-kira begitu. Wah jangan-jangan sakit. Hanya kan seorang imam itu kan ingin apa ya? Menaruh bertanya bagaimana kondisinya. Itu pernah terjadi ya. Saya lupa ya sahabat siapa itu. Jadi ada seorang sahabat yang suka sholat kok ini sekarang jarang kelihatan gitu. Alahnya kan ditengoklah oleh Nabi, lihat kondisinya, kan nanti ditanya, kok beberapa hari biasanya kelihatan ada sholat, kok sekarang nggak sholat. Itu kan jadi hikmahnya gitu. Tapi kalau imam itu menghadap ke apa itu, ke kiblat terus, mohon maaf ya, sebagian orang tanda kutip ini kok sombong sekali nggak mau tengok kanan tengok kiri ya seperti nggak ngaruh kayak ini bagaimana nih kondisi jamaahnya dan memang seharusnya seorang pemimpin itu kan harus paham ya jadi mengetahui si fulan kalau di pesantren atau di asrama kan ya Pak Yainya Pak Ustadznya kan nengok-nengok lah siapa santrinya yang ada siapa yang nggak ada kan begitu tapi kalau Pak Yainya menghadap ke kiblat terus atau ke barat terus kan tak tahu siapa santrinya yang ikut sholat jamaah, siapa yang tidak. Nah itu saya kira dari segi hikmahnya. Walaupun itu tidak harus sebenarnya, itu kan juga sudah di luar sholat. Mau menghadap kiblat terus ya tidak apa-apa. Jadi ini bukan syarat keharusan, tapi kebetulan prakteknya Nabi SAW itu ya demikian. Karena prakteknya Nabi demikian ya bahasa lain kalau mau disebut sunnah ya mungkin baiknya sunnahnya ya demikian. Tapi andai kata tidak pun ya tidak salah juga, tidak apa-apa. Nah, tapi pandangan tarjih tadi dia dianjurkannya menghadap ke makmum. Kenapa begitu? Nah ini saya coba cari hikmahnya, kira-kira hikmahnya apa? Supaya si imam itu karena seorang pemimpin paham, peduli, tahu kondisinya. Karena kan kalau kemarin saya katakan Nabi itu kan selalu jadi imam selama beliau masih hidup. Para sahabat nggak ada yang berani jadi imam kalau Nabi ada, kecuali di akhir waktu menjelang meninggal kan sakit itu kan akhirnya Nabi pesan Abu Bakar saja yang jadi imam. Jadi karena Nabi seringnya itu kan jadi paham persis siapa para sahabat yang sering jamaah, siapa yang ada jamaah kok beberapa hari nggak datang. Nabi tanya, ya, tengok. Bahkan Nabi itu bukan hanya saja dalam sholat itu. Di luar sholat pun Nabi sering perhatian. Sampai kepada tanda kutip mohon maaf kepada musuhnya pun itu perhatian. Tanda kutip yang musuh yang membenci Nabi. Ingat itu ada beberapa riwayat. Misalkan Nabi sering diludahi oleh seorang Yahudi. Kalau lewat jalur situ, itu karena melewati rumahnya si Yahudi itu, Nabi selalu diludahi. Suatu saat, itu karena sering nih, perhatian karena sering. Loh kok nggak ada yang meludahi ya?
Itu kan malah Nabi perhatian loh. Biasanya ada yang ngeludahi saya, kok sekarang nggak ada. Gitu. Malah jadi perhatian, jadi aneh. Jadi apa ya? Sesuatu yang sudah terbiasa begitu, kok tidak begitu, itu malah aneh. Hanya kan Nabi cari tahu, ini bapak yang di sini kemana ya? Walaupun nggak disebutkan mungkin ini yang suka ngeludahi saya, gitu. Tapi intinya bapak yang di sini kemana ya kok? Saya nggak ketemu lagi. Orang-orang malah nggak tahu ya Rasul. Hanya ditengok oleh Nabi, didatangi rumahnya, ternyata si Yahudi itu sakit. Maka hanya Nabi lah orang yang pertama kali menengok dia dalam keadaan sakit. Nah itu kan contoh. Jadi kita itu harus perhatian kira-kira begitu ya. Ada lagi riwayat ada seorang perempuan ya yang suka bersih-bersih masjid atau istilahnya marbot. Kalau di sini kan di kota kebanyakan marbot kan laki-laki. Tapi kalau di kampung ada juga yang perempuan. Nah di tempat saya juga di kampung Kuningan itu marbotnya ada yang perempuan. Jadi yang dia nyapu ngepel masjid itu perempuan ya, istilahnya masyarakat sekitar ya, itu ya, tetangga bantu untuk bantu ekonominya. Jadi ibu-ibu yang nyapu ngepelnya, istilah marbot lah. Nabi tahu kalau sering lewat di masjid situ atau di masjid situ ada seorang perempuan yang suka bersih-bersih masjid. Nah, beberapa hari kok nggak ketemu si ibu itu kemana? Mungkin kan memang kan Nabi bukan tetap di situ ya, tapi kan tahu kalau pergi kemana, kalau lewat masjid itu ada ibu itu suka nyapu. Suatu saat dah lama mungkin lewat situ kok nggak ada. Akhirnya, nah disitulah penasaran. Biasanya tuh, jadi kebiasaan itu kan menjadi penasaran. Biasanya kalau lewat situ ada ibu-ibu yang nyapu masjid, lah kok sekarang nggak ada. Beberapa kali lewat saya kan nggak ketemu. Tanya kemana ibu itu? Hanya kata beberapa orang situ, beliau itu sudah meninggal ya Rasul. Terus Nabi kaget dan sedikit tanda kutip kecewa. Jadi kan dalam bahasa itu, kenapa engkau tidak ngabari aku? Kenapa engkau tidak menginformasikan kematian si fulana kepadaku? Yang ini kemudian kan masuk di dalam bab tentang apa itu? Ada perkara yang tidak boleh disembunyikan, Pak. Perkara yang tidak boleh disembunyikan itu kematian, pernikahan. Itu nggak boleh, ya Bapak Ibu. Kalau ada kematian disembunyikan, ini mesti ada sesuatu. Ini jangan-jangan ada pembunuhan. Kok tetangganya nggak ngerti? Ibu ini sudah lama kok nggak kelihatan. Oh, jangan-jangan ada kasus. Oh, ternyata kan betul akhirnya. Nah, lalu yang kedua pernikahan itu nggak boleh disembunyikan. Ya. Lah, kok nggak tahu ada kabarnya nikahan, nggak ada kabarnya walimah, kok orang itu sering boncengan dengan laki-laki. Siapa itu? Kan tetangga nggak tahu. Nikah itu suaminya loh Bu. Oh suaminya toh kok nggak kedengaran. Tetangga yang lain pun nggak pada tahu, bukan hanya saya sendiri, tapi banyak orang yang nggak tahu. Nah sehingga kan dalam apa itu walimah itu kan ada a'linun nikah, jadi untuk mengiklankan, mungkin itu ya menginformasikan. Nah, jadi dua hal yang tidak boleh disembunyikan itu pernikahan dan kematian. Jadi seseorang yang nikah jangan sembunyi-sembunyi. Sehingga nanti disebut nikah siri itu. Yang kemudian sekarang sudah masuk KUHP ya. Itu masuk, kalau orang nikah siri itu bisa terkena undang-undangnya KUHP itu nanti. Jadi artinya ya kemaslahatannya yang sesuai dengan konsep Islam sudah sesuai. Lalu jika ada kematian ya diumumkan, kasih tahu. Masa tetangganya saja sampai enggak tahu. Berarti kan ini ada kasus ini, berarti jangan-jangan ada pembunuhan. Ternyata dibunuh lalu kemudian dimasukkan ke dalam lubang di rumahnya, bikin lubang kan baru ketahuan oleh tetangga, oleh polisi. Nah, itu
berarti kan memang ya tidak baik, jadi harus diumumkan. Nah, itulah yang disebut dengan kebiasaan. Jadi seorang imam yang biasa nengok ke makmum nanti kan paham, oh ini yang biasa jamin si fulan gitu. Ketika nggak ada kan jadi penasaran kok nggak kelihatan. Oh baru mudik 1 minggu. Oh enggak, baru ke Kebumen 2 minggu Pak enggak. Suaranya khas. Biasanya yang adan itu Bapak Roni, kalau sekarang nggak kedengaran suaranya, oh baru mudik. Jadi kan orang itu selalu ingat gitu ya, kebiasaan-kebiasaan. Sampai mohon maaf ya, suami istri pun harusnya paham kebiasaan suami apa, kebiasaan istri apa. Kalau ada istri nggak paham kebiasaan suaminya, nah ini bahaya ini. Suami juga paham kebiasaan istri. Kalau suami nggak paham kebiasaan istri, sampai parfumnya pun paham. Loh, Bu, kok pakai parfum, pakai bedaknya kok beda? Itu habis dari mana? Biasanya nggak parfum yang itu paham. Makannya pun paham. Biasanya suami itu senengane sambal karo lalap umpamanya. Senengane lodeh itu paham, nanti sekali istri itu udah nyiapkan sayur lodeh. Padahal suami nggak minta karena sudah paham kebiasaannya. Nah, jadi saya kira penting ya ini membangun perhatian, kesepahaman. Nah, ini bisa diambil dari tadi hikmah sholat itu, di menghadap ke makmum itu untuk membangun kepedulian, perhatian dan lainnya. Yang kedua, ini tambahan ya. Jadi, kenapa Nabi itu menghadap ke arah makmum setelah selesai sholat? Itu kalau dilihat konteksnya dulu ya, walaupun konteks sekarang mungkin berbeda. Jadi Nabi itu memang kalau setelah sholat itu menghadap ke makmum, tujuannya apa? Supaya makmum-makmum yang datang atau makmum yang masbuk itu paham kalau sholat itu sudah selesai. Bukti selesainya ya menghadap ke makmum. Kalau belum selesai kan ke kiblat. Jangan kalau ke kiblat terus, ini umpamanya mohon maaf ya, ini imam menghadap kiblat terus. Saf yang pertama juga duduk baris anteng, datang makmum masbuk, masih tahiyat, belum duduk. Setelah itu loh 2 menit kok nggak salam-salam. Bahkan dikiranya masih sholat tuh. Jadi kalau menghadap si imam itu menghadap ke makmum, kan jika ada makmum yang datang, imamnya sudah menghadap ke makmum. Jadi tidak mungkin sedang sholat walaupun si saf yang pertama saf kedua itu masih anteng menghadap ke kiblat itu. Kan dengan seperti itu kan membantu petunjuk gitu. Kan mungkin saja tuh ada orang yang nggak tahu ini sholat subuh yang anteng begini ya. Kecuali mohon maaf istilah anteng itu zikirnya sir ya. Tapi kalau di masjid yang biasa zikirnya rame keras ya makmum datang pun nggak ada persoalan, kan udah ngerti sholatnya udah selesai, nggak ikut masbuk kan gitu. Kalau yang zikirnya jahar kan biasa dibaca keras kan, subhanallah 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 alhamdulillah 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 gitu. La ilaha illallah dan seterusnya. Terus baca apa? Ketika ada makmum yang datang atau masbuk, udah paham sholat udah selesai walaupun imamnya terus menghadap ke kiblat. Tapi seperti kita di sini, ya, bacaan zikir dan doanya sir ya sendiri-sendiri memang itu. Ya, kalau imamnya menghadap ke kiblat terus, nah itu dimungkinkan ada orang yang mau masbuk dikira masih sholat, kan jadi miss. Kasihan dia, apalagi pas umpamanya yang jauh ya, misalkan ibu-ibu nengok, imamnya sudah masih menghadap ke sana, tapi saf di putra juga masih pada rapi, langsunglah di yang belakang itu duduk, ditungguin sampai 3 menit, 5 menit, kok nggak ada salam-salamnya, kan kasihan, malu jadi seperti orang yang sedang sujud,
sujudnya kelamaan, kok yang lain sudah salam. Udah nggak terdengar takbirnya, assalamnya imam gitu ya. Nah jadi di situ saya menangkap pesan atau memahami dari hadis tersebut kenapa Nabi menghadap ke sana. Ya, salah satu hikmahnya dan mungkin konteks dulu tadi saya katakan konteks dulu itu sholat itu kan nggak pakai mic, lalu kemudian belum ada listrik, coba bayangkan kegelapan, nggak tahu dulu sumber cahayanya seperti apa. Kan mungkin ada remang-remang sehingga orang yang sahabat masuk, oh nabinya menghadap ke kiblat, ini dikira kan masih sedang sholat. Tapi kalau nabinya menghadap ke makmum kan otomatis jadi kode, oh berarti sholatnya udah selesai ini. Tapi kalau ke kiblat terus kan tadi akan terjadi miss. Kalau sekarang ya mungkin konteksnya berbeda, walaupun imam menghadap kiblat terus mungkin sudah agak paham juga udah selesai gitu ya. Karena kan pencahayaan terang dan seterusnya. Namun demikian ya, walaupun konteksnya sudah berubah, tapi tarjih tetap memandang karena kebiasaan Nabi seperti itu, maka dipahami ini sebagai bagian dari istilahnya rangkaian praktek sholat Nabi atau ya bahasanya kesunahan Nabi dalam cara sholat berjamaah. Baik, dua hal terkait dengan sholat berjamaah.